Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Liputan Terkini. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Pemeriksaan kedua di Polda Jatim, Iwan Bule diperiksa 5 jam, dicecar 35 pertanyaan. Tribunnews.com, Surabaya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule kembali diperiksa di Polda Jatim terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Dalam pemeriksaan kedua ini, Kamis, 3 November 2022, Iwan Bule diperiksa selama 5 jam dan dicecar 35 pertanyaan. Sekitar pukul 15 WIB, Iwan Bule tampak berjalan keluar dari pintu utama gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2 itu diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iwan Bule menyampaikan permohonan maaf jika harus melakukan penjadwalan ulang atas agenda pemeriksaan yang akhirnya bisa terlaksana hari ini. Tadi kami memenuhi panggilan Polda Jatim. Karena minggu lalu kami belum bisa hadir, karena beberapa kegiatan, rakor dan Piala Dunia, ujarnya di hadapan awak media. Dalam proses pemeriksaan kedua yang dijalaninya itu, Iwan Bule juga menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta oleh penyidik. Selain itu, Iwan Bule juga sempat dicecar sejumlah pertanyaan. Hanya saja ia enggan menyampaikan pertanyaan dari penyidik yang sempat ditanyakan kepadanya. Nanti mungkin secara teknis ditanyakan penyidik, pungkasnya. Sementara itu, juru bicara Iwan Bule, Ahmad Riyad mengatakan, Iwan Bule dicecar sekitar 35 pertanyaan oleh penyidik Subdit Ikamnek Ditreskrimum Polda Jatim. Pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada Iwan Bule itu, beberapa di antaranya merupakan pertanyaan tambahan atau baru, dibandingkan dengan sesi agenda pemeriksaan pertama, pada 2 pekan lalu. Namun, ada juga pertanyaan yang memiliki substansi yang sama seperti sesi agenda pemeriksaan sebelumnya. Pertanyaan seputar identitasnya, pendalaman peran dan fungsi PSSI, sekitar 34-35. Lalu sebagai regulator, operator siapa? Lalu pembagiannya sebagai regulator pelaksanaan, penanggung jawab kompetisi, pertandingan, ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asprof PSSI Jatim itu, pada awak media. Mengenai dokumen yang dibawa oleh Iwan Bule saat pertama kali tiba. Riyad mengatakan, dokumen tersebut berisi SK organisasi, hingga daftar tugas dan kewenangan dari PSSI. Dokumen, semua jadi mulai SK PSSI sudah ada. Mulai workshop, yang dilakukan PSSI apa, sebagai panpel, sebagai klub, sebagai bisnis ada semua. Bagaimana edukasi klub dari awal sampai berakhir pertandingan. 1 bulan sebelum kompetisi itu kan pasti ada tahapan yang dilakukan. Kepada LIB apa saja, terhadap klub apa saja, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, serangkaian tahapan penyidikan lanjutan atas kasus tersebut juga sudah dilakukan oleh penyidik. Bahkan tahapan rekonstruksi upaya pengendalian massa supporter yang dilakukan anggota kepolisian dengan menembakkan gas air mata, sudah dilakukan. Yakni, rekonstruksi tersebut digelar penyidik memanfaatkan lapangan sepak bola Mapolda Jatim, pada Rabu, 19 Oktober 2022. Hasil dari rekonstruksi yang melibatkan sekitar 54 orang yang terdiri dari 3 orang tersangka, dan sisanya sebagai pemeran pengganti, diketahui terdapat 30 adegan rekonstruksi yang diperagakan. Setelah dilakukan serangkaian tahapan penyidikan lanjutan tersebut. Senin, 24 Oktober 2022, ke-6 tersangka resmi ditahan di tahanan Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Ditahti, Mapolda Jatim. Terbaru, pada Selasa, 25 Oktober 2022. Penyidik melimpahkan berkas perkara 6 orang tersangka ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jatim. Pihak Asisten Pidana Umum melakukan penelitian terhadap berkas tersebut selama kurun waktunya 14 hari kerja, dengan melibatkan 15 orang jaksa. Hasilnya berkas dikembalikan ke Polda Jatim karena belum lengkap.